Ini saya baik, alhamdulillah kita bisa melanjutkan perkuliahan kita ya. Walaupun saya nggak bisa pakai kamera ini bukan apa-apa, gelap soalnya. Eh, yang penting suaranya terdengar. Ya, Dul tadi sudah nyari kafe yang terdekat ya, tapi ternyata tidak kondusif juga, rame. Maksudnya gimana lah yang bisa agak sepi. Semoga tidak putus lagi sinyalnya. Jadi hari ini ya sesuai dengan RPS itu kita akan membahas tentang pelaksanaan begitu ya dari apa namanya regulasi halal itu sendiri ya, seperti apa. Saya akan menayangkan sebentar. Ya, ya, terlihat ya. Oh ini. Nah, ini bukan yang ini. Oh ini. Nah, ya. Jadi ada sebuah slide ya, ini dari BPJPH ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kemenak ya. Ya, jadi daripada saya harus apa namanya mencari atau membuat yang kurang lengkap. Nah, ini saya nemu yang langsung dari BPJPH-nya sendiri ya. Nah, ini oleh Pak Zikro, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal ya. Atau disingkat BPJPH ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Apa saja regulasi yang terkait dengan jaminan produk halal ini? Jadi tahun 2014 ya Undang-Undang Nomor 33 tentang JPH jaminan produk halal. Kemudian 2017 BPJPH lahir ya. Kemudian 2019 peraturan pelaksanaannya, terus 20 Cipta Kerja, 21 penyelenggaraan bidang jaminan produk halal ya. Terus 22 mengubah lagi beberapa pasal Undang-Undang 33. Nah, kemudian dan seterusnya itu ya. Nanti intinya ada di. Nah, ini Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 ya. Jadi, sebelum Undang-Undang Nomor 33 itu, yaitu tahun
Maksudnya sebelum ini ya, sebelum disahkan begitu ya. Itu sifatnya voluntarily ya, dan tidak diselenggarakan oleh pemerintah ya. Maksudnya adalah dulu itu stempel halal itu dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya, itu salah satunya kalau di Indonesia atau di ekonomi Islam Indonesia Pak Khairul itu ya, kan beliau adalah salah satu anggota yang mengurusi masalah halal itu ya di MUI ya. Jadi beliau itu dulu saya pernah itu diajak itu ke rumah potong hewan begitu ya, mengawasi para penyembelih itu ya. Itu gimana sudah betul Mohon atau maaf Pak belum? Farul, slide-nya memang belum ganti Pak. Apa gimana? Masih slide pertama. Oh Masih iya dah. halaman yang ketiga ini. Oh, Lemot mungkin Pak jaringan di sana. bentar. Itu di situ yang kelihatan apa ya? Yang di sini kelihatannya cuma itu Pak, Google, layar Google itu aja. Nah, ini kelihatan Pak. Ini sudah. Sudah Pak kelihatan. Kelihatan, Ya. Pak. Ada tulisannya konsekuensi regulasi ya. Ya Pak betul Pak, konsekuensi Ya. regulasi. Oke. Jadi dulu sifatnya voluntary ya atau kerelaan ya, dan tidak diselenggarakan oleh pemerintah kan begitu. Nah, sekarang sifatnya adalah mandatory atau wajib dan diselenggarakan oleh pemerintah ya. Nah, kewajiban sertifikat halal itu adalah bagi produk yang ya masuk, artinya berarti yang impor juga harus kan begitu ya. Yang beredar di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah yang diperdagangkan. Wajib bersertifikat halal. Nah, produk yang berasal dari bahan yang diharamkan berarti memang dia sudah tahu bahwa sumbernya itu memang tidak halal begitu ya. Maksudnya misalkan pork base gitu ya. Pork base itu apa bahasa Indonesianya ya? Sumbernya dari babi begitu ya. Itu tidak boleh ya. Artinya dia dikecualikan itu tidak wajib bersertifikat halal karena memang dia sumbernya aja jelas-jelas tidak halal kan gitu ya. Tetapi dia wajib mencantumkan keterangan tidak halal ya. Nah, itu saya punya pengalaman ya di Thailand sana itu ya. Itu luar biasa ya. Jadi di sana itu walaupun negara maju dan mayoritas enggak Islam ya, tapi mereka sangat menghargai ya orang Islam itu ya. Jadi di supermarket itu sudah ada gitu ya, yang kayak counter halalnya itu ada ya. Kemudian bahkan pas di mall itu ya, di mall itu saya nemu sepatu itu ya, sepatu itu ada ininya ya. Jadi ada semacam kayak apa ya, gantungannya gitu ya, atau apa ya, tulisannya gitu ya. Sepatu ini dibuat dari bahan yang mengandung babi. Nah, sampai seperti itu ya. Itu di Thailand padahal ya. Jadi mereka sampai menulis itu ya. Jadi sepatu dari babi itu ada ternyata.
Itu saya baru tahu pas di luar negeri. Nah, penahapan kewajiban bersertifikat halal. Tahap pertama 2019 sampai 2024, yaitu 5 tahun. Apa saja produk makanan dan minuman. Kemudian bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong. Bahan baku itu kan jelas ya, misalkan kalau di industri itu misalkan sosis kan gitu ya. Bahan bakunya jelas, sapi misalkan. Bahan tambahan pangannya bisa jadi dia pakai ini apa namanya, vetsin misalkan ya, atau MSG, monosodium glutamat atau micin ya, nggak masalah. Bahan penolong, nah ini kadang-kadang begini apa? Sosis itu kan ada semacam kayak plastiknya itu ya. Nah, itu juga harus jelas itu sumbernya apa kan gitu ya. Karena dulu pernah ada kasus ini obat-obatan ya itu yang apa namanya? Kapsul itu ya, kapsul. Nah, itu dia kapsulnya itu kan ada selongsongnya itu ya. Jadi kapsul itu kan sebetulnya dia serbuk ya, serbuk tapi dimasukkan ke dalam kayak ya kapsul namanya, ya kayak kapsul gitu ya. Nah itu dulu itu pernah ada gosip ya, tapi nggak tahu betul atau tidak ya. Mungkin nanti teman-teman bisa googling. Itu sumber terbuat dari babi gitu ya. Jadi ada kemudian yang mempertanyakan ini obat ini kapsulnya dari apa gitu ya, harus jelas. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi tidak hanya bahan baku utamanya saja, tetapi juga bahan pangan, bahan belum lagi nanti apa namanya ada apa itu pengemasannya ya, pengemasannya itu ya. Nanti kalau teman-teman berkesempatan ikut pelatihan penyelia halal, nah itu nanti diajari ya. Jadi kulkas itu bahkan ada kulkas bersertifikat halal ya. Tahu saya itu dulu bahkan saya pernah diceritain ada ban ya, ban bersertifikat halal ya. Berarti gimana itu ya, bannya tidak dibuat dari babi. Obat, nah, macam-macam obat. Obat tradisional, obat kuasi, suplemen, obat bebas terbatas, obat keras, kecuali psikotropika. Psikotropika itu ini ya, apa namanya? Yang bikin itu loh. Narkoba. Ya, betul ya. Ada obat-obat yang memang itu mengandung zat yang zat penenang ya. Jadi kebetulan ini ya ada anggota keluarga yang di bidang medis gitu ya. Itu memang ada obat-obat tertentu yang mengandung psikotropika ini ya. Atau kalau tentara itu juga ada tuh apa obat yang memang kan kalau kena tembak itu sakit luar biasa ya. Jadi dia pakai semacam apa mengandung ganja gitu loh ya obatnya itu. Sehingga untuk mengurangi rasa sakit gitu ya. Nah, itu ada. Terus ada kosmetik.
Kosmetik ini yang dipakai wanita ya. Produk kimia, rekayasa genetis. Kemudian tahun 2000 ini berarti belum ya. Kalau 26 itu ya. Tetapi bertahap ya. Bertahap. Sandang, penutup kepala, aksesoris. Nah, itu juga wajib bersertifikat halal. Berarti topi ya, topi. Barang gunaan yang dikategorikan perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, peralatan beribadah umat Islam, alat tulis, perlengkapan kantor ya. Wah, berarti nanti akan ada pulpen halal kan begitu ya. Buku halal. Ya, kalau babi bisa dibikin jadi sepatu. Spring bed halal juga ada, Pak. Apa? Spring bed halal juga ada. Oh iya dah. Wah, saya baru dengar. Iya. Ada spring bed halal ya. Ya. Jadi kan kalau bisa jadi sepatu, pasti dia bisa jadi barang yang lain juga tuh babi itu ya. Bahkan dulu itu ada ini saya diceritain Pak Coy ya. Jadi air minum itu loh ya, air minum itu kayak Aqua gitu ya, Ades, Cleo, itu kan dari air itu difilter ya. Filternya itu memakai semacam arang ya. Nah, dan arangnya itu ada yang terindikasi terbuat dari salah satu bagian tubuh babi, itu ada ya. Nah, jadi bahkan air putih aja loh itu bisa dipertanyakan kehalalannya ya, karena seperti itu ya. Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan, resiko kelas A, resiko kelas B, resiko kelas C. Nah, mungkin yang seperti tadi ya, apa namanya, kapsul tadi ya, dan sebagainya. Kalau kesehatan itu kan langsung masuk tubuh soalnya ya, jadi harus diteliti kehalalan. Oke, tujuan jaminan produk halal di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan serta kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Ya. Terus meningkatkan nilai tambah. Ya, maksudnya diharapkan dengan adanya apa namanya stempel halal itu, maka menjadi nilai tambah bagi yang mau beli kan gitu ya. Tahu ini ada stempel halalnya, berarti sudah pasti halalnya. Daripada yang tidak jelas kehalalannya. Slide-nya belum berubah, Pak. Slide-nya ganti lagi. Masih halaman 3, Bapak. Iya, Pak, belum Dari ganti, tadi. Pak, slide-nya. Oke. Nah, ini sudah tujuan JPH. Oke, Bapak. Sampun, Pak. Sudah, Pak. Oh iya, ternyata dia minta digeser-geser gitu ya. Untuk biar refresh. Nah, perspektif ekonomi, perubahan pola konsumen ya, diharapkan dengan adanya stempel halal ini meningkatkan permintaan konsumen ya, terhadap barang yang dijamin kehalalannya. Itu kalau konsumennya ini ya, kalau konsumennya aware kan gitu ya, kalau konsumennya memahami pentingnya kehalalan. Masalahnya kadang-kadang nggak peduli sih orang itu ya. Ya dia Islam gitu ya, tapi
nggak terlalu mikir ya kan yang penting dari sapi bukan dari babi kan gitu ya. Nah, kadang-kadang gitu. Terus pola produksi produsen dari supply side, nah, itu juga akan berubah ya diharapkan dengan adanya undang-undang ini, sehingga para produsen akan meningkatkan ya penjaminan terhadap kehalalan produknya masing-masing. Ya. Nah, ini bagus ya, kita sangat mengapresiasi pemerintah bahwa mereka mengambil alih kan gitu ya. Tapi memang kadang-kadang suka telat pemerintah itu ya. Ya mohon maaf ya. Jadi kayak misalkan Bank Syariah gitu ya. Bank Syariah itu baru berdiri setelah Bank Muamalat yang gitu ya. Swasta dulu kan gitu ya. Swasta, terus setelah terbukti bagus, oh bagus nih Bank Syariah swasta, baru pemerintah bikin kan gitu ya. Bank Syariah negara gitu ya, BNI Syariah ini dan sebagainya. Jadi kadang agak telat pemerintah. Nah ini juga dulu yang ngurusi halal itu kan MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Nah sekarang baru di handle Kemenak ya, Kementerian Agama. Oke, ini sudah ganti belum ya? Slide-nya. Sertifikasi halal ya, menjadi kewajiban atau mandatory untuk meningkatkan nilai tambah produk dan pemenuhan demand konsumen. Ini hampir sama kayak tadi ya. Isinya. Oke, selanjutnya adalah skema sertifikasi halal ya. Sudah kelihatan atau belum ya? Coba kita geser dulu. Mana tadi ya? Biar refresh. Nah ini ya. Skema sertifikasi halal. Ada sertifikasi halal reguler ya. Untuk semua pelaku usaha dan itu berbayar. Ya, terutama usaha yang nggak kecil begitu ya. Karena kalau yang mikro dan kecil dengan kriteria produk tertentu ada namanya self declare, boleh mendeklarasikan sebagai produk halal tentu dengan syarat-syarat tertentu ya, gratis tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Jadi dulu kakak kelas Anda ya berarti ya, sekarang atau malah seangkatan ya. Cilmi itu angkatan berapa ya? Kan 19. Mas Cilmi itu. Angkatan saya, Pak. Oh ya, Angkatan 19. Cilmi, ya Cilmi itu kan ini ya. Dia petugas itu ya, petugas halal itu ya. Jadi dia membantu UKM untuk bikin sertifikat halal ya. Dan itu diberi honor oleh Kemenak ya. Itu Mas Cilmi sama Mas Mbak siapa itu dulu namanya ya. Lupa saya. Oke. Nah, kalau yang berbayar ya, baik yang berbayar maupun yang self declare itu harus melibatkan penyelia halal itu ya. Penyelia halal itu bahasa Inggrisnya kan ini ya, apa namanya? Auditor kan begitu ya. Jadi penyelia halal itu tapi itu ada lagi auditor halal. Jadi begini, kalau penyelia halal itu
saya pernah itu ikut pelatihannya ya. Jadi harus mengawasi ya si pelaku usaha itu dari ini ya, dari hulu sampai hilir ya, dari hulu ke hilir. Artinya dia harus mengawasi bahwa si produk itu mulai dari bahan bakunya, ya, terus eh, bahan-bahan apa yang dimasukkan ke dalam bahan itu, kemudian cara masaknya itu gimana, terus pengemasannya gitu ya itu gimana, terus kulkasnya itu gimana, terus transportasinya gimana. Kulkasnya itu nggak boleh dibarengin antara sapi sama babi gitu ya. Transportasinya juga truk pengangkut daging sapi nggak boleh sama dengan truk pengangkut daging babi. Terus apa namanya kemasannya gitu ya, plastiknya halal apa enggak gitu ya. Nah, itu tugasnya penyelia halal. Dan itu bukan sekali produksi ya, bukan sekali produksi. Artinya adalah penyelia halal itu memang dia idealnya digaji oleh perusahaan kan gitu ya, karena dia mengawasi proses produksi itu nggak cuma sekali produksi, tetapi sepanjang waktu kan gitu ya. Yang namanya usaha kan produksinya nggak cuma sehari dua hari, kan bisa bertahun-tahun ya. Nah, si penyelia halal itu harus selalu mengawasi proses produksi setiap hari, ya nggak setiap hari juga sih. Maksudnya dia itu harus misalkan boleh sih seminggu sekali atau eh, pas kapan gitu ya, tetapi memastikan bahwa produknya itu konsisten gitu ya. Maksudnya adalah misalkan hari ini kita pakai susu kental manis gitu ya, mereknya Christian Flag sudah halal gitu ya. Nah, nggak taunya besoknya, oh ini karena susu kental manisnya Christian Flag habis, kita pakai merek lain. Nah, ternyata merek lainnya itu nggak jelas kehalalannya. Nah, itu seharusnya penyelia langsung gitu ya, langsung mengetahui hal itu ya, kemudian memperingatkan ya si pengusaha itu. Oke, itu penyelia halal ya tugasnya ya. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, kayak Mas Cilmi, oh Mbak Cantika kalau nggak salah ya. Mbak Cantika itu PPH itu ya, pendamping halal ya. Pendamping proses apa singkatannya? Proses produksi halal kalau nggak salah ya. Nah, itu dia punya semacam rompi gitu ya. Ada rompinya sendiri gitu ya, kalau bertugas itu. Ini mendampingi UKM ya, mendampingi UKM. Oke, kemudian alur dan aktor proses sertifikasi halal ya. Ini sudah kelihatan ya? Ada sudah kelihatan belum ya? Ada PTSP Halal Goid gitu ya? Iya Pak, Sudah kelihatan. Bapak. Sudah, Pak. Iya, Sudah ya? lihat. Oke. Nah, kalau yang reguler, nah itu ya, ini kecil sekali ya, harus diperbesar. Nah, kita perbesar. Eh, bisa digeser.
BPJPH menetapkan regulasi, memverifikasi pengajuan produk, ya, dan menerbitkan sertifikat halal. Nah, tugasnya ini maksudnya ya. Kalau LPH melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk. Terus MUI menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa. Nah, LPH ini ya, jadi dia harus punya kayak lab gitu ya. Dulu saya ingat UNESA itu mau bikin LPH tapi nggak bisa karena nggak punya labnya. Setahu saya yang di kampus yang punya LPH itu UNER kalau nggak salah ya. UNER itu punya karena dia punya labnya ya. Jadi dia memang harus punya lab untuk menguji bahan itu ya. Jadi menguji bahan ini sumbernya dari apa itu bisa ketahuan kalau punya lab gitu ya. Nah, MUI itu masih dilibatkan ya untuk sidang fatwa ya, karena kan MUI itu isinya para kiai begitu ya, yang sudah menguasai bidangnya. Oke, terus nah ini proses sertifikasi halal menentukan jenis produk yang wajib diajukan. Nah, terus menghitung dan menetapkan tarifnya berapa, menerbitkan sertifikasi halal, ini BPJPH ya. Kalau LPH mengetahui jenis dan rincian jenis produk yang diajukan oleh pelaku usaha. Terus menghitung tarif pemeriksaan. Nah, karena dia yang bagian meriksa. Kalau MUI menetapkan jenis produk yang akan diterbitkan ke halal, menentukan jumlah ketetapan halalnya ada berapa yang didaftarkan oleh pelaku usaha. Kalau yang self declare ya, tetap ada BPJPH ya, karena dia yang menerbitkan. Terus ada namanya LP3H ya, atau pendampingan tadi. Teman-teman yang mendampingi tadi ya. PPH tadi ya. Lalu ada Komite Fatwa MUI. Yang penting bagi UKM itu produknya tidak beresiko ya, atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya ya, dan dia sederhana ya. Nah, kan kalau industri kan kompleks ya, jadi bahannya macam-macam gitu ya. Dan biasanya kalau saya dulu pernah bertugas itu ada yang sumbernya dari luar negeri kan gitu ya. Nah itu nggak jelas, nggak jelas halal atau enggaknya, nggak ada labelnya kan gitu ya. Nah itu yang harus, kalau sudah begitu dia harus ini ke LPH ya. Nggak bisa self declare kalau sudah rumit begitu ya. Harus yang bayar. Keberpihakan regulasi jaminan produk halal pada UKM ya. Nah, sertifikasi halalnya bisa dilakukan dengan self declare ya, atau pernyataan pelaku usaha ya. Sertifikasi halal ini tidak dikenai biaya ya.
dilakukan pendampingan oleh LP3H. LP3H. Nah, sudah terlihat ya apa yang disebut dengan LP3H? Coba kita refresh dulu. Nah, ini ya, LP3H adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan pendampingan proses produksi halal ya, pada skema self-declare atau bagi UKM tadi. Nah, siapa itu LP3H? Bisa organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum atau perguruan tinggi ya. Atau bisa juga instansi pemerintah atau badan usaha yang bermitra dengan ormas Islam, lembaga keagamaan atau perguruan tinggi. Makanya Mas Jilmi kan bisa jadi petugas PPH tadi ya, petugas apa singkatan itu? Petugas pendamping halal ya. Apa itu? PPH tadi ya. Karena perwakilan dari perguruan tinggi. Gitu ya. Nah, ini baru dibahas ya PPH-nya ya. Nah, ini yang disebut oleh yang Mas Jilmi tadi ya. Ya sebagai PPH. Dalam melakukan pendampingan ormas Islam, lembaga keagamaan atau perguruan tinggi menunjuk pendamping PPH, proses produk halal. Syaratnya apa? Harus WNI, harus Islam, kemudian wawasannya luas, memahami syariat, dan yang paling penting adalah memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH. Oke, kemudian tantangan ya. Tantangan apa saja yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Gimana? Slide-nya nggak berjalan lagi, Pak ya? Oke. Iya, Pak. Sebentar, di-refresh lagi. Nah, ini sudah terlihat tantangan. Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Ya, oke. Itu yang minta di-refresh ya. Situasi jaminan produk halal di pelaku UKM. Jumlahnya sangat banyak ya. Mikro 64 juta, UKM 798.000. Belum tahu adanya kewajiban sertifikasi halal, saking banyaknya ya. Belum paham cara proses sertifikat halal. Atau kalau enggak enggan, ya malas gitu ya. Atau kalau enggak merasa cukup, saya enggak pakai sertifikasi halal sudah payu kok mas kan gitu ya. Enggak usah pakai itu loh, saya orang juga sudah tahu kalau halal. Kan saya jualan rujak cingur kan gitu ya. Apalagi saya orang Madura kan gitu. Wah, kan nggak mungkin nggak halal kan gitu ya. Merasa produknya sudah pasti halal. Ini makanya tugasnya petugas pendamping PPH tadi ya. Nah, kemudian sudah habis ya. Sudah habis, tapi saya ada lagi seingat saya yang mau saya tampilkan.
Bentar. Saya cari dulu. Mungkin ada pertanyaan sambil saya mencari bahan yang akan saya tampilkan. Oke, saya mau menampilkan buku ya. Oke. Kan minggu lalu, kalau nggak salah ya, minggu lalu sudah bahas tentang bukunya ini ya, apa namanya, Bu Marissa Haque ya. Nah, kita hari ini akan melihat buku yang lain. Saya share dulu. Teman-teman silahkan ya mencari berbagai resource ya atau buku ya yang sesuai dengan pelajaran kita. Bebas ya. Sekarang banyak kayak dibahas itu oleh Apakah sudah terlihat bukunya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Bentar. Itu salah. Nah, saya harap sudah kelihatan. Nah, sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi ini judulnya Perkembangan Industri Halal ya, dan Penguatan Lembaga Keuangan Syariah. Nah, ini penulisnya banyak ya. Nah, ini kalau apa namanya? Kalau Anda dosen itu biasanya ada proyek-proyek seperti ini ya, proyek bikin buku rombongan seperti ini ya. Dan ini nggak dapat duit ya, malah harus keluar duit untuk bisa dapat
bisa bikin buku seperti ini, Anda tidak dibayar, malah harus keluar uang ya untuk membayari penerbitnya. Gitu. Tetapi kalau Anda seorang dosen atau akademisi itu kewajiban ya. Nah, jadi nanti kalau nggak menerbitkan buku atau nggak bikin jurnal gitu ya, sertifikasi Anda bisa nggak turun ya. Kalau Anda dosen ya. Jadi makanya kalau mungkin ada dari teman-teman yang pengen jadi dosen, itu harus produktif kan gitu ya, riset gitu ya, terus nulis gitu. Nah, ini salah satu penulisnya saya ya, dan yang lain tuh saya nggak ada yang kenal ini ya. Ini dari berbagai kampus di Indonesia ya. Nah, Mas Zidni Nafi ini dari Jogja ini dia ininya ya apa ibaratnya yang mengkoordinir para penulis gitu ya. Nah, kita lihat daftar isinya ya, luar biasa ya ada. Permisi Pak, nggak kelihatan Pak, masih Nggak kelihatan lagi. slide-nya. Waduh, Iya, betul. ini, saya refresh dulu ya. Ini sudah terlihat daftar isi ya. Coba Betul Pak. Oke ya. Jadi ada perkembangan industri halal, peluang dan tantangan, nah, potensi dan masa depan. Nah, tapi saya lupa ya, yang tak tulis itu yang apa judulnya ya, kok lupa saya. Harusnya ada sih ini ya. Coba kita lihat. Nah, ini dari Palembang ya, perkembangan industri halal. Oh, bisa di search ini harusnya. Pak belum ganti slide-nya Pak. Belum ganti ya? Iya. Saya tak cari nama saya dulu. Oh, ini halaman 112. Oke, ya. Sudah terlihat belum? Halo? Sudah Pak, sudah terlihat. Sudah ya? Nah, harus digeser dulu ternyata. Geser kanan, geser kiri ya. Nah, ini ya. Halal industri sebagai solusi pemulihan ekonomi nasional ya. Nah, ini kita bahas yang tulisan saya ya. Nanti kalau teman-teman pengen baca yang lainnya bisa dicari tadi ya judul buku saya. Tapi mohon maaf karena ini sudah hak cipta dimiliki penerbit ya, jadi saya nggak boleh membagikan gitu ya, membagikan soft copy-nya karena sudah dicetak gitu ya. Nah, masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia, nah ini ya pertumbuhan ekonomi sebetulnya tumbuh tapi rendah gitu ya. Bank Dunia menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa menurunkan tingkat kemiskinan sebetulnya gitu ya. Masalahnya sayangnya Indonesia itu tumbuh tapi nggak tinggi ya. Ketimpangan ekonomi lagi ya di Indonesia ya. Oke, nah ini gambarnya ini ya. Terus ada masalah inflasi juga. Ketergantungan pada sumber daya alam. Kita itu banyak sumber daya alam, tetapi kadang-kadang nggak bisa mengolah ya. Karena nggak bisa mengolah, akhirnya kita panggil perusahaan luar negeri, disuruh ngolah sumber daya alam kita ya. Nah, padahal itu harusnya ini ya diolah anak bangsa sendiri.
Belum lagi masalah korupsinya, politik nggak stabil, nah, kemudian masalah keuangan, ya, apa namanya, banyak dari masyarakat itu yang belum bankable ya. Bankable itu apa bahasa Indonesianya ya? Belum bisa dapat pinjaman dari bank ya, karena ini ya, apa namanya? Karena usahanya belum settle gitu ya, atau omsetnya belum mencapai apa yang standarnya bank gitu ya. Nah itu jadi masalah juga itu ya, sebetulnya ya. Jadi gimana caranya agar membuat UKM itu bankable ya, tulisannya bankable gitu ya, bankable. Alhamdulillah. Nah itu tidak mudah ya, karena bank itu punya syarat-syarat khusus ya. Nah, padahal masyarakat itu butuh modal kan, jadinya akhirnya mereka lari ke bank detail gitu ya, atau apa namanya, lembaga keuangan yang nggak jelas gitu ya, atau malah ke pinjol gitu ya. Nah itu masalah ya. Makanya itu yang berusaha diatasi oleh teman-teman yang kalau di akar rumput itu mereka berjuangnya untuk ekonomi syariah, itu mereka bikin BMT ya. Itu luar biasa itu ya, sangat membantu masyarakat di bawah yang tidak tersentuh oleh bank. Oke, nah apa yang bisa di ini ya, apa namanya, disumbang oleh industri halal ya sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional Indonesia. Nah, kan gitu ya. Yang pertama peningkatan ekspor. Nah, gitu ya. Oke, jadi banyak dari produk dari Indonesia itu yang standarnya sudah internasional, gitu ya. Berbagai kapal kargo memuat kontainer dengan label halal certified. Nah, dengan meningkatnya ekspor produk halal tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di pasar global gitu ya, tetapi memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi domestik ya. Nah, apa hilang lagi ya gambarnya? Kita refresh lagi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah penarikan investasi ya, dengan apa namanya, banyaknya atau berkembangnya industri halal, maka diharapkan investasi dari luar negeri juga masuk kan gitu. Kalau investasinya besar, diharapkan lapangan kerja tercipta ya. Yang keempat, adanya pengembangan ekosistem bisnis. Nah, industri halal bukan terbatas hanya produk makanan dan minuman, tetapi juga ekosistem. Eh, Sapi gitu ya. Ya. Mohon Mohon maaf maaf Pak, Pak, suaranya suaranya Kan
Nah, minggu depan akan kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Baik, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya. Sekali lagi mohon maaf tadi ya, masalah sinyal terus rame gitu ya. Atau enggak kelihatan ininya. Iya ya, monggo. Siapa Ya. itu tadi ya? Ada yang raise hand. Ya Pak, saya Pak Yuliana. Ya, gimana Mbak? Ya, izin bertanya Pak terkait tadi sertifikasi halal ya Pak. Dalam Ya. sertifikasi halal tersebut kan pastinya pada saat kunjungan dari penyelia halal ya atau PPH tadi ya Pak ya. Itu kan pastinya dicek ya Pak ya di pelaku usaha tersebut. Dia menggunakan produk yang berbahan halal atau tidak dan juga terkait alat-alat yang digunakan. Nah, jika sudah dilakukan pengecekan tersebut lalu terbukti bahwa pelaku usaha tersebut itu halal gitu Pak dalam proses produksi dan juga bahan-bahan yang digunakan. Tetapi di beberapa bulan selanjutnya setelah sertifikatnya keluar itu ternyata mereka menggunakan produk yang lain gitu dalam penggunaan bahan-bahan dari produk tersebut. Nah, itu apakah nanti sertifikat halal yang telah diterbitkan tersebut akan dicabut oleh BPJPH atau bagaimana Pak untuk mekanisme tersebut gitu? Wah, iya. Pertanyaan yang bagus. Dan saya nggak tahu jawabannya. Iya, Ya, mungkin nanti saya tanya ke ini ya, teman-teman PPH ya. Kalau ada yang begitu gimana gitu ya. Soalnya selama ini yang saya tahu mereka itu gencar mengusahakan ini ya, apa? Self declare itu fokusnya itu ke yang belum gitu ya. Jadi kalau yang sudah ya itu betul juga itu ya. Saya khawatir yang sudah itu nggak di ini ya. iya Pak, apalagi kalau tidak Nggak ada monitoringnya. ya betul, tidak ada monitoring gitu kan takutnya kalau produk tersebut di awalnya mereka menggunakan produk halal, tetapi di beberapa bulan atau beberapa tahun setelahnya mereka menggunakan yang tidak halal dalam pengelolaan produksinya begitu. Iya, betul sekali gitu ya. Itu nanti menjadi PR saya ya. Nanti saya akan cari informasi terkait hal itu ya. Kan kalau yang perusahaan besar dia punya penyelia ya yang memastikan dari waktu ke waktu tetap halal gitu ya. Nah, kalau yang UKM itu memang susah. Mereka kejar target jumlah UKM yang belum tersertifikasi. Nah, itu kalau monitoringnya itu. Nah, itu saya kurang tahu juga. Terima kasih Mbak Yuliana ya. Ya Nanti Bapak, kita ini ya, kita tanyakan ke pelakunya ya. Maksudnya bukan tersangkanya ya. Ininya, petugasnya. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain. Kalau saya bisa jawab, tak jawab. Kalau tidak bisa, ya saya nggak mau pura-pura bisa jawab ya. Kalau memang saya tidak bisa jawab, saya akan cari informasi yang terkait. Ya, nampaknya tidak ada ya untuk saat ini. Baik, kita lanjutkan minggu depan ya. Terima kasih para mahasiswa yang sudah bertahan. Mohon maaf ya, saya tidak on cam ya. Ini kalau coba tak nyalakan, nah kan gelap ya. Saya sebetulnya ini lagi ngumpet ini cari sinyal ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan minggu depan, insya Allah. Kita akhiri dengan akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita lanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Bang. Terima Ye, sami-sami.